Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Jimmy Chris dan hari ini kita akan membahas tentang libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini ya, selalu ada perencanaan, tidak lepas dari perencanaan. Contoh, kita yang ingin bekerja misalnya kita ingin bekerja di perusahaan yang besar misalnya, perusahaan yang ternama. Itu adalah perencanaan. Kita mau kuliah di universitas yang terbaik, itu sebuah perencanaan. Misalnya kita mau tinggal di daerah ini dan ini itu adalah perencanaan. Atau misalnya menikah, kita ingin pakai adat Jawa atau pakai adat Bali gitu. Nah, itu aja sudah perencanaan ya. Tapi ya memang kadang itu semua hanya sekedar perencanaan. Ya iyalah, jodohnya aja belum ada. Semua itu pasti memerlukan perencanaan. Ya, tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu? Nah, di sini kita mau bahas. Mari kita buka di Yakobus 4 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi saudaraku, dalam perencanaan itu memang kita harus minta perkenanan Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung asal melangkah gitu. Nanti giliran ada kendala kita langsung datang ke Tuhan. Tuhan tolong. Tapi giliran mau memulainya kita nggak bersama Tuhan gitu. Kita mulai dengan pemikiran kita sendiri, dengan perencanaan kita sendiri, dengan persepsi yang menurut kita benar gitu. Sedangkan belum tentu menurut Tuhan benar. Nah, di sini kita akan membahas dua hal, yaitu kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan bagaimana caranya ya. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan ya? Kita baca Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus menggambarkan hidup kita ini seperti uap, yang artinya kita ini hidup cuma sementara. Kita nggak tahu umur ya, sebentar tahu-tahu ya kita nggak tahu kita dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kita jangan langsung tancap gas gitu. Kita memang harus minta perkenanan Tuhan ya. Di sini dikatakan di ayat 15 dikatakan di ayat 15 jika Tuhan menghendakinya. Nah, jadi di sini memang ditekankan bahwa kita memang harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Kalau di pembahasan sebelumnya ya, apa yang terjadi di dunia ini semua itu di bawah kendali Tuhan ya. Jadi semua itu berjalan sesuai kehendaknya. Jadi kita pun mau bergerak ya, mau memulai usaha lah, mau mulai bisnis, mau bekerja di mana gitu. Itu kita harus minta perkenanan Tuhan. Jangan langsung kita gaspol aja ya tanpa minta persetujuan. Nah, misalnya Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Misalnya kita berencana mau buka usaha ini, ternyata Tuhan punya rencana. Loh, saya siapkan kamu untuk membuat bisnis ini misalnya. Tapi kita main tancap gas aja, kita nggak minta izin dari Tuhan ya. Akhirnya apa? Banyak pasti kendala-kendalanya. Ya, tapi bukan berarti juga apa yang Tuhan kendaki itu tidak ada kendalanya. Pasti ada. Tapi kalau kita melakukannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, yang sudah kita minta izin terus Tuhan izinkan, nah itu kita diberi kekuatan gitu untuk menghadapi cobaan-cobaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Nah, kalau tadi kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan, sekarang bagaimana? Bagaimana cara kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Ya, caranya gampang banget, yaitu kita berdoa. Ya, berdoa membawa apa yang kita gumulkan kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya mau kerja di perusahaan ini. Nah, hamba serahkan kepadamu misalnya gitu. Atau Tuhan, sebenarnya saya ingin kuliah di universitas ini misalnya. Tapi hamba serahkan kepadamu, jadilah sesuai kehendakmu. Misalnya, atau Tuhan, saya mau membuat bisnis ini misalnya. Tapi hamba minta perkenananmu. Kalau kita sudah serahkan apa yang kita gumulkan ke Tuhan, nanti itu akan lebih mudah Tuhan berbicara kepada kita. Ibarat seorang anak mau pergi main keluar, dia harus izin dulu sama orang tuanya ya. Dia tidak bisa langsung main keluar. Kalau main keluar pasti hatinya tuh akan ada kecemasan. Aduh,
orang tua aku pasti nyari ya. Tapi kalau dia sudah izin kan gampang gitu, keluar kemana aja yang penting dia sudah izin ke orang tuanya dan orang tuanya memberi izin gitu. Jadi akan lebih mudah jadinya ya, perasaan hati ini nggak ada beban gitu, pikiran juga nggak ada beban. Nah sama juga dalam kita melakukan perencanaan apapun itu, kita izin sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan saya mau melakukan ini, saya mau berbisnis ini misalnya, nanti akan ada tanda-tandanya. Tuhan akan izin, kalau Tuhan izinkan cobaan itu pasti ada, tapi kita tuh dimampukan, diberikan kekuatan gitu untuk menghadapinya. Tapi kadang sesuatu yang kita asal tancap gas gitu ya, tanpa minta persetujuan Tuhan dan lain sebagainya, itu akan kesulitan dan cenderung kita akan lebih pesimis gitu. Kalau kita memulainya bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita pun akan mengakhirinya bersama Tuhan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Terima kasih, God bless you, see you next week.